Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madin yang Allah muliakan, hendaklah tiap muslim selalu terbayang dalam benaknya bahwa Rasulullah yang sudah diampuni saja dosanya ternyata selalu beribadah sepanjang malam sehingga kakinya bengkak. Membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari dan berpuasa pada sebagian besar hari-hari beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari akhir dan banyak menyebut asma Allah. Quran Surah Al-Ahzab. Lalu bagaimana cara kita meneladani dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama dengan i'tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yang kedua, dengan taat, yaitu mentaati Rasulullah dalam setiap perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, dengan mencintai Nabi SAW dan menempatkannya pada prioritas cinta yang utama, yakni cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat Madin yang dimuliakan Allah, pribadi-pribadi mukmin adalah orang-orang yang mempelopori Rasulullah dalam semua sisi kehidupannya, baik dalam ibadah dan kezuhudannya, tawadu dan kebijaksanaan, kekuatan fisik dan keberanian, dan kecanggihan pemikiran dan keteguhan prinsip, serta segudang keteladanan agung yang dipaparkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidur di atas tikar kasar dari serabut kurma dan berbantalkan rerumputan, berpakaian sederhana tetapi tetap bersih, rapi, menarik, dan juga simpatik. Lalu bagaimana kita meneladani ketakwaan dari Rasulullah SAW? Hendaklah selalu terbayang dalam benak muslim bahwa Rasulullah SAW biasa duduk tanpa alas, makan bersama pembantu, menjahit pakaian sendiri, memperbaiki sandalnya, membantu pekerjaan istrinya, dan selalu bersikap dengan sikap-sikap yang bersahaja, namun tegar dalam memperjuangkan prinsip. Bagaimana dengan kesabaran dan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur keteladanan yang paling sabar dan paling lembut dalam menghadapi siapapun hamba-hamba Allah. Beliau menyikapi orang Baduy yang kencing di masjid dengan penuh kesabaran, menghadapi Yahudi yang menagih hutang dengan sikap tenang dan lapang, menghadapi sikap kasar Baduy yang menarik sorban beliau dengan senyum yang memikat, menjenguk tetangga yang selalu mengganggunya saat sakitnya, dan masih banyak lagi contoh ketinggian pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa yang bisa kita teladani dari keteguhan Nabi dalam memegang prinsip serta kekuatan fisik dan keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dakwah Rasulullah dihadang dengan berbagai cobaan pahit, godaan empuk yang merayu. Namun beliau tetap tegar dan tegas dalam memperjuangkan prinsip tanpa goyah sedikit pun. Saat ditawari berbagai kemewahan dunia, harta, tahta, dan juga wanita, beliau menjawab dengan penuh ketegaran. Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, urusan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya sehingga Allah memenangkan dakwah ini atau aku binasa karenanya. Bagaimana dengan kekuatan hal fisik? Dalam hal kekuatan fisik tidak ada yang dapat mengalahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukanah 3 kali gulat dengan Nabi, namun tidak 1 kali pun sanggup mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga sering berlindung di belakang Rasul dalam berbagai pertempuran. Rasul juga memecahkan batu besar dalam pembuatan parit dalam perang Khandaq. Saat itu sahabat kewalahan untuk memecahkannya. Dan yang terakhir,
Seperti apa bentuk dari keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah dalam satu majelis diadakan jamuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhi dengan segelas susu. Duduk di samping kanan beliau seorang anak kecil, dan di sebelah kiri beliau para pembesar. Setelah Rasulullah, yang paling berhak minum susu tersebut adalah anak kecil di sebelah kanan beliau. Beliau hendak memberikan susu tersebut kepada para pembesar. Namun beliau terlebih dahulu meminta izin dan keridhaan dari anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan kepada orang lain setelah Anda." Inilah perlakuan adil seorang pemimpin sekaligus tindakan terpuji seorang pendidik yang bijak. Sahabat Madin yang Allah muliakan, itulah sosok paling ideal dalam seluruh sejarah kehidupan. Pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat dicontoh oleh siapapun, baik dia seorang pedagang, guru, pakar politik, ahli strategi militer, seorang suami yang penyayang, seorang bapak yang lemah lembut, seorang pemimpin yang adil, seorang sahabat yang baik dan juga simpatik. Sosok idola yang paling pantas untuk dijadikan panutan. Semoga kita bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil akhir kita dapat berjumpa dan berkumpul dengannya di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.